Tuhan, Bapak Ibu bagus, dapat berkat dari Ya, Tuhan, terima luar kasih. biasa. Menabur hal-hal baik, apalagi di sekitar kita, memberikan kepedulian kita terhadap orang-orang yang kita sayangi. Kota Surakarta, atau yang lebih dikenal masyarakat dengan Kota Solo, merupakan sebuah kota yang kini mengalami perkembangan yang relatif cepat. Namun daripada itu, dampak-dampak yang kurang dikehendaki kini mulai bermunculan sebagai konsekuensi dari kemajuan kota. Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi di Kota Solo semakin menambah kemacetan di berbagai ruas jalan, terutama pada jam-jam kerja. Namun, ada sosok orang yang berseragam mirip seorang polisi. Mereka berasal dari orang sipil murni. Dulu itu pas lagi ngamen di pinggir lampu merah gendengan, nah, terus ada mobil yang mau lewat kan nggak bisa nyebrang. Akhirnya aku inisiatif untuk tak seberangi. Nah, pas awal tak seberangi itu kan aku dikasih imbalan, aku dikasih Rp1.000 dulu. Nah, terus mobil belakangnya juga ikut-ikutan kasih. Nah, mungkin awal mulanya dari situ. Itu saya lihat di sini kan ramai sekali kok, banyak sekolah, banyak kecelakaan. Kok pengen menolong, terus terjadi banyak kecelakaan, lah saya terus ikut-ikutan jadi supeltas. Berangkat dari kehidupan mereka yang biasa dengan alat transportasi seadanya, mereka mau mendedikasikan hidupnya untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Merekalah yang dikenal dengan nama Supeltas, singkatan dari Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas. Mereka berdiri di titik-titik atau perempatan yang rawan kemacetan. Biasanya di tempat-tempat yang belum ada traffic light-nya. Dengan sigap dan tangkas, mereka mengatur lalu lintas hingga kemacetan tidak berlangsung lama. Begitu pula awal mula Supeltas di Solo. Mulanya mereka dianggap Pak Ogah. Namun, lambat laun pendapat masyarakat berubah. Mereka tidak hanya sekedar mengatur lalu lintas dengan penuh dedikasi yang tinggi. Mereka tak meminta uang receh atau bayaran dari pengendara yang lewat. Panas atau hujan pun mereka rela bertugas. Di sisi lain, petugas polisi resmi yang seharusnya menjadi pengatur lalu lintas merasa terbantu dengan keberadaan mereka. Seiring perkembangan, Supeltas tersebut malah menjadi ikon lalu lintas kota Solo. Tak lagi dicurigai seperti masa awalnya. Masyarakat atau pengendara yang lewat dengan senang hati memberikan beberapa lembaran rupiah atau receh jika melewati keberadaan mereka. Uang tersebut sebagai bentuk ucapan terima kasih atau sekedar rasa simpati atas perjuangan dan kerelaan mereka. Biasa aku kurang lebih 35 sampai 40 itu pasti dapat. Pasti dapat itu kalau seharian. Seharian itu kalau bisa dari jam 10 pagi sampai setengah 4. Senangnya ya kita senang menolong anak-anak itu loh. Dukanya itu kalau diatur ngeyel. Udah saya stop, ternyata malah belandang sehingga terjadi kecelakaan. Lah itu saya kan kasihan kepada keluarganya kalau sampai terjadi kecelakaan. Dengan jumlah personel yang kian bertambah di tiap tahunnya, sedikitnya ada 49 anggota Supeltas yang tercatat di Satlantas Polresta Solo. Supeltas kini menjadi fenomena yang sangat menarik dengan cara kerja mereka dalam mengatur lalu lintas yang terbilang unik, nyentrik, ramah, dan murah senyum memberi kesan tersendiri bagi pengguna jalan yang merasakan penat kemacetan saat berkendara. Entah atas dorongan apa mereka bersedia melakoni kegiatan ini. Ketika mereka pamit dari rumah untuk bertugas, namun tak ada kepastian bahwa apa yang mereka perbuat akan membuahkan senyum. Sebelumnya jadi Supeltas kan aku pernah satpam dulu. Nah, terus untuk sekarang kan udah keluar dari satpam, sekarang masih fokus ke Supeltas saja. Nah, pekerjaan sampingnya ya gimana ya, kalau
Romi sudah datang mengganti saya mikir parkir gitu saatnya saya. Dari namanya sudah melambangkan jika mereka sedang mengikhlaskan diri, tak bergaji. Ya, untuk harapan aku ke masyarakat Solo khususnya ya, menghargai sesama pengguna jalan. Terus terang kami Supeltas Surakarta itu nggak dibutuh untuk dihargai. Yang kami butuhkan itu menghargai sesama pengguna jalan. Jangan pernah ngaku Anda itu wong Solo kalau nggak tertib berlalu lintas. Soalnya apa? Cermin budaya wong Solo itu kan tertib berlalu lintas. Harapan saya itu tolonglah patuhanmu atau tertib berlalu lintas supaya kita enak, jenengan ya enak. Soalnya nanti kalau terjadi kecelakaan kan keluarga jenengan yang rugi atau diri Anda sendiri yang rugi. Itulah satu potret keadaan yang ada di negeri ini, bahwa negeri ini masih memiliki jiwa-jiwa penuh pengabdian yang tanpa pamrih. Dengan perjuangan yang tak kenal pamrih tersebut, maka nasib baik pasti akan menghampiri. Halo pemirsa, kado istimewa hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita berada di tempat yang sangat istimewa, di halaman Satlantas Polresta Surakarta, berada di antara bapak-bapak Supeltas yang saat ini sedang dalam pembinaan dan pelatihan dari Polresta Surakarta. Sebagai bentuk kepedulian dan ucapan terima kasih kita untuk bapak-bapak yang sudah membantu polisi mengatur lalu lintas, kita akan berikan kado istimewa untuk mereka. Seperti apa kadonya? Saksikan terus kado istimewa sampai selesai nanti. Kita lihat dulu bagaimana latihan mereka. Lapor. Supeltas pagi hari ini siap. Jumlah Supeltas 49 anggota. Yang hadir 30. Yang keterangan 9 absen. 9 izin. Laporan selesai. Laporan terima. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Aibtu S. Widodo dari Satlantas Polresta Surakarta yang menjadi pembina Supeltas dari unit Dikyasa. Halo Pak Widodo, bagaimana kabarnya? Ya, baik-baik saja lah. Iya, masyarakat barangkali ada yang belum tahu Pak, Supeltas itu sebetulnya apa? Ya. Untuk Supeltas itu adalah sukarelawan pengatur lalu lintas. Yang mana Supeltas itu bertugas membantu masyarakat untuk pengaturan dan penyeberangan. Jadi melayani masyarakat yang mana masyarakat sedang beraktivitas, mereka dibantu ya dilancarkan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas. Untuk menjadi Supeltas itu sendiri apakah ada audisi semacam itu yang harus dilewati? Untuk menjadi Supeltas itu sebetulnya tidak ada item-item yang perlu dilewati. Hanya saja yang namanya Supeltas itu adalah sukarelawan pengatur lalu lintas. Ya. Mereka betul-betul tumbuh daripada hati nurani ingin mengabdikan diri kepada masyarakat atau bangsa dan negara melalui
Supeltas melalui pengaturan arus lalu lintas yang mana mereka itu melihat di Surakarta ini arusnya cukup begitu padat. Jadi mereka tergugah hatinya untuk membantu masyarakat dalam bidang berlalu lintas. Untuk kriteria seperti fisik, usia, seperti itu apakah ada? Sementara ini dari Satlantas Polresta Surakarta tidak menentukan untuk kriterianya. Yang penting dari masyarakat atau dari bapak-bapak itu mempunyai niat yang tulus ya, dan mempunyai kemauan dari pihak Satlantas memberikan didikan atau memberikan bimbingan cara-cara pengaturan maupun cara-cara terjun di lapangan agar sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Untuk membina mereka, yang dilakukan Satlantas Polresta Surakarta itu sendiri apa Pak bentuknya? Untuk pembinaan terhadap Supeltas Surakarta dari Satlantas itu memberikan dukungan yaitu berupa pembinaan tiap 2 minggu sekali, tiap hari Sabtu yaitu diadakan latihan dan pembinaan untuk latihan baris berbaris dan latihan pengaturan 12 gerakan pengaturan lalu lintas. Itu setiap 1 bulan itu rata-rata 2 kali dilaksanakan di halaman Satlantas Surakarta. Untuk penempatan mereka, apakah mereka memilih sendiri atau dari Satlantas yang mengatur untuk si A di posisi ini, di perempatan ini itu seperti apa bentuknya? Untuk penempatan anggota Supeltas itu yang mengarahkan adalah dari Satlantas Polresta Surakarta. Jadi dari Satlantas Polresta Surakarta itu memilihkan tempat-tempat yang tidak rawan dalam bidang kecelakaan. Contohnya jalur-jalur yang cepat itu kita tidak mengizinkan. Untuk daerah-daerah yang dimana sering dilalui oleh masyarakat banyak, yang kadang-kala ada sedikit kredit, nah itu kita tempatkan anggota-anggota Supeltas. Tapi mereka tidak diizinkan atau tidak ditempatkan di tempat-tempat yang jalur cepat atau yang rawan akan kecelakaan. Kalau tentang jam kerjanya, apakah itu ditentukan pagi dari jam 8 sampai jam 4, kemudian ada shifting berikutnya, ataukah bebas mereka bisa di suatu tempat selama 24 jam misalkan? Untuk saat ini, untuk masalah pengaturan daripada Supeltas itu mereka shift bergantian. Jadi antara jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu mereka setiap 1 jam bergantian. Karena di setiap pangkalan itu kurang lebihnya terdiri dari 3 sampai 4 anggota. Jadi mereka bergantian 1 jam berganti, 1 jam berganti. Oke, ini berbicara tentang penghasilan ya Pak. Kalau Supeltas itu sendiri apakah ada insentif khusus dari Satlantas atau murni penghasilan yang mereka dapat di jalan? Untuk penghasilan Supeltas dari Satlantas Polresta Surakarta itu kami tegaskan tidak pernah menggaji Supeltas. Tapi dari pimpinan kami atau dari komandan kami itu memberikan fasilitas atau dukungan tentang peralatan kerja. Contoh soal yaitu baju, rompi maupun topi, bahkan celana dan sepatu itu yang mengusahakan dari pihak Satlantas. Walaupun itu hanya dicarikan pakaian pantas pakai yang mana masih yang dulu milik polisi-polisi yang masih pantas pakai itu dikasihkan ke rekan Supeltas. Jadi untuk penghasilan dari pihak Satlantas itu tidak menggaji. Tapi manakala ada kegiatan tertentu dari pihak Satlantas itu juga sering memberikan tali asih. Contohnya sembako itu seringkali kita berikan. Jadi penghasilan yang didapat di jalan itu yang murni milik mereka ya Pak? Untuk penghasilan mereka yaitu berasal dari masyarakat itu sendiri yang mereka memberikan belas asih ya, dan dari pihak Supeltas sendiri pun juga tidak terlalu berharap karena mereka berpedoman kepada sukarelawan pengatur lalu lintas. Jadi pada dasarnya dia diberi, dia mengucapkan banyak terima kasih, tidak pun dia pun juga akan puas karena bisa membantu masyarakat di Kota Surakarta ini. Sejauh ini apakah menurut Satlantas Polresta Surakarta ini peran Supeltas ini sangat membantu kerja dari polisi? Iya betul, jadi selama
dalam pengamatan atau selama dalam rangkulan dari kepolisian, Supeltas itu bekerja sama dengan Satlantas Polresta Surakarta, itu sangat membantu masyarakat dalam bidang aktivitas sehari-hari. Ya. Jadi kalau dari pihak kami sendiri itu ya jujur aja merasa sedikit terbantu, tapi bukan berarti Supeltas itu terus mendominasi, enggak. Jadi itu merupakan rekanan atau binaan daripada Satlantas. Iya, baik Pak Aibtu Widodo, yang terakhir bisa disampaikan kepada masyarakat. Apa harapan Bapak untuk masyarakat supaya mereka mengapresiasi kerja dari Supeltas? Silahkan disampaikan Pak. Harapan saya kepada masyarakat di kota Surakarta ini pada umumnya, kepada Supeltas Surakarta, saya mohon kepada masyarakat itu untuk selalu berdisiplin berlalu lintas. Walaupun yang mengatur itu hanyalah seorang Supeltas, tapi mereka itu juga ingin untuk istilahnya dihargai. Ya. Supeltas merupakan manusia yang mempunyai jiwa juang dalam bermasyarakat. Jadi mohon untuk kalau Supeltas ngatur di jalan itu ya kalau diminta berhenti, yang berhenti, diperhatikan, jangan asal main serobot aja, karena Supeltas setidaknya juga berjasa kepada masyarakat kota Surakarta. Baik, Pak Aibtu Widodo, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama, Sukses Bu. selalu Siap. setiap Terima kerjanya. kasih. Ya. Bapak-bapak, ini ada salah satu dari kado istimewa yang kami berikan untuk bapak-bapak Supeltas sebagai ucapan terima kasih kita karena bapak-bapak sudah membantu kerja polisi dalam hal mengatur lalu lintas. Ya, sambil break kita menikmati hidangan dari toko Cake and Bakery Mahkota. Ya. Oke, pemirsa, seperti kita tahu kalau di jalan tuh banyak hal bisa terjadi. Ada pengalaman pahit, tapi saya yakin di balik pengalaman pahit tetap ada pengalaman indah yang bisa dialami ketika kita berada di jalan. Seperti Pak Sarimin ini, katanya pernah mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan di jalan ya. Seperti apa, Pak? Ya, sama teman-teman itu jadi kita atur, ada mungkin orang mabuk, mungkin gitu, orang tergesa-gesa, jadi di stop, nggak mau langsung aja. Kadang malah miso-miso. Gitu. Sampai ada yang menyakiti nggak? Kalau menyakiti belum ada, mungkin cuma ya, melototi itu biasa, melototi itu aja. Nggak ada yang terus turun terus menyakiti badan, itu nggak ada, paling cuma melototi dan miso-miso gitu. Iya, yang Bapak rasakan gimana kalau misalkan ada yang sedikit melecehkan seperti itu? Ya sudah, ya harus banyak sabarnya kita, karena melayani masyarakat itu memang macam-macam. Ada orang yang halus, ada yang sabar. Di jalan itu macam-macam, ya kita harus sabar. Innallaha ma'as-sabirin katanya. Allah beserta orang-orang yang sabar. Gitu. Ya, ini mumpung masyarakat Solo sedang menyaksikan Bapak, ada yang mau Bapak sampaikan? Ya, saya menghimbau kepada masyarakat Solo, khususnya dan luar Solo yang melewati kota Solo, ya supaya saya himbau tertib berlalu lintas dan jaga keselamatan, itu adalah nomor satu, dan menghormati siapa saja yang mengatur di jalan raya, baik polisi ataupun Supeltas ataupun lain-lain, satpam atau anak sekolah atau anak kecil pun yang itu mengatur jalan harus kita hormati, harus kita taati, karena beliau adalah mempunyai niat yang mulia, yaitu untuk keselamatan kita bersama. Oke. Tetap semangat Pak Sarimin. Semangat. Iya.
Berbeda dengan Pak Sarimin, yang ini Pak Rahman. Halo Pak Rahman. Lebih dekat lagi Pak. Karena dengar-dengar Pak Rahman ini pernah punya pengalaman yang indah ketika berada di jalan. Dapat apa Pak? Gimana Pak Rahman? Pernah orang dikasih sesuatu, terus diajak. Apa itu sesuatunya? Ya seperti apa ya, pakaian atau apa, duit, ya, rompi. Diajak ke rumahnya, terus diajak ke rumahnya? Iya, diajak ke rumah, bareng-bareng, terus dikasih makan, terus diberikan sesuatu, pakaian. Diajak ke rumahnya mau dijadikan menantu begitu? Enggak, diajak ke rumah untuk memberikan aja sesuatu, berupa pakaian, sepatu, sama rompi. Terus ada sedikit cerita, gimana nih? Sedikit kasih apa? Kayak apa ya? Enggak, sango. Kasih duit gitu. Dengar-dengar dapat ketemu istri di jalan juga? Iya. Oh iya, gimana itu ceritanya? Ya ada cewek yang datang dekati aku, terus minta kenalan. Bapak masih single kan? Ya, masih. Udah pernah. Waktu itu masih single, ada cewek yang tiba-tiba datang terus minta kenalan. Oke, minta kenalan. Iya. Dia nanya, Mas, boleh kenalan nggak? Lalu dia boleh aja. Terus namanya mana siapa? Nama saya Rahman. Kalau mbaknya siapa? Kalau saya Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Dia minta dia minta nomor saya. Oke, minta nomor telepon. Minta saling tukar itu loh. Dia minta miss call. Terus dia ngajak pertemuan. Pertemuannya di apa ya? Di suatu tempat di ya. Suatu tempat. Lalu setelah itu berapa kali ketemu? Kemudian Dijadikan istri. Diajak pacaran dulu. Diajak pacaran dulu. Pasti banyak kejadian romantisme yang dialami di jalan ya setelah itu bersama dengan Mbak Yanti hingga akhirnya kemudian menikah. Belum sekarang sampai sekarang. Tapi masih lanjut. Oke, masih lanjut. Belum menikah jadi? Belum. Oke, kita doakan bersama ya Bapak-bapak. Semoga Mas Rahman jadi dengan Mbak Yanti bisa menikah, memiliki keluarga yang bahagia. Amin. Ya, pemirsa, ada banyak kegembiraan yang kita bisa alami bersama dengan keluarga besar Supeltas dan kita akan menikmati kado istimewa berikutnya. Siap Bapak-bapak? Siap. Ya, Bapak-bapak, saat ini ada kado istimewa berikutnya yang diberikan oleh keluarga Bapak Yohanes berupa makan siang untuk Bapak-bapak semua. Silakan Pak Jokowi. Ya. Tahan dulu, tahan. Pemirsa, saat ini saya bersama Pak Yohanes yang memberikan salah satu dari kado istimewa untuk keluarga besar Supeltas berupa makan siang. Apa yang membuat Pak Yohanes tergerak untuk berbagi kasih bersama Supeltas? Ya, sesuai dengan keinginan kita ingin membantu teman-teman kita ini berkati dan mau jadi berkat. Nah intinya kalau mereka semua ini berjasa buat kita semua di jalan raya dimanapun di Kota Solo ini, Anda pasti merasakan manfaatnya. Nah mungkin dengan sedikit memberikan kasih ya akan membuat mereka juga merasakan gembira, sukacita dan terus semangat. Iya, Pak Yo sebagai salah satu anggota masyarakat selama ini bagaimana dengan pelayanan Supeltas? Sangat terbantu ya. Supeltas ini membantu kelancaran kita berkendara, mengatur lalu lintas yang harusnya itu macet kalau nggak ada
pengatur. Dengan adanya mereka kita sangat terbantu, kami sangat senang sekali adanya mereka, dan masyarakat tentunya pasti juga senang dengan adanya seperti hal ini. Oke, Pak Yohanes, terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam kado istimewa. Oke. Sukses selalu untuk pekerjaannya. Sama-sama. Iya. Bapak-bapak Supeltas, di kesempatan yang berbahagia ini ada satu kado istimewa lagi yang bapak-bapak bisa bawa pulang. Ini dia, berupa sembako dari Komsel Kasih Karunia. Silahkan diberikan oleh Bapak Har dari kelompok Sel Kasih Karunia kepada Pak Martin mewakili dari Supeltas Solo. Pemirsa, saya bersama Bapak Ibu Haryanto dari kelompok Sel Kasih Karunia yang berperan serta dalam memberikan kado istimewa untuk Supeltas berupa sembako ya. Iya. Pak Har, kalau boleh tahu apa yang membuat Bapak tergerak untuk bisa memberikan kado istimewa buat Supeltas Solo? Ya, ini Bu, saya melihat Supeltas itu orang-orang yang luar biasa. Mereka mungkin sepengetahuan saya ya, mereka itu nggak dapat gaji, bukan pegawai negeri, tapi dia sangat merelakan waktu panas-panas dan hujan-hujan. Jadi kami di kelompok sel itu kemarin pernah rapat untuk memberikan atau mempunyai kepedulian kepada mereka. Mereka sudah menunjukkan semacam kontribusi kepada masyarakat. Nah, kita ini kok diam saja gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau kita juga ikut peduli bersama mereka gitu. Jadi mereka itu orang-orang yang sangat bukan teori tapi sudah berkontribusi kepada masyarakat, mengatur lalu lintas yang di kota Solo itu semakin ruwet gitu. Jadi saya cukup salut Bu. Iya, sebagai ucapan terima kasih ya. Sebagai ucapan terima kasih. Boleh tahu Bu Har ini kenapa yang dipilih sembako untuk kado istimewanya? Biar ini tahu untuk semua itu untuk rumah tangga, biar itu mencukupi dia oleh-oleh ya untuk istrinya, anak, biar bisa berguna lah untuk mereka. Iya, saya percaya apa yang dibagikan oleh kelompok Sel Kasih Karunia pasti akan sangat bermanfaat untuk Supeltas dan keluarganya. Terima kasih, sukses selalu pekerjaannya. Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, masih ada satu kado istimewa yang kita persembahkan buat koordinator dari Supeltas Solo, Bapak Martin. Pak Martin, ini ada sedikit berkat ya, karena sudah membina Supeltas dengan luar biasa. Ini bentuk rasa syukur kami, begitu. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Iya pemirsa, sehari ini kita sudah bergembira bersama Bapak-Bapak Supeltas Solo di Satlantas Polresta Surakarta. Bagaimana Bapak-Bapak yang dirasakan hari ini? Luar biasa! Wow, kita bisa melihat bagaimana kegembiraan mereka. Itulah, ketika kita memberi, tidak ada satupun yang berkurang dari kita. Tapi justru ada banyak hal yang ditambahkan bagi kita. Kebahagiaan, sukacita, ketenangan, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Untuk itu, kami mengundang Anda semua untuk berpartisipasi dalam kado istimewa dengan menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini. Dan nantikan kehadiran kami kembali kado istimewa minggu depan. Kado istimewa.